Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun dan tim multimedia mengucapkan, mari kita berjalan menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Dan kita harus mempertajam pendengaran kita setiap hari. Dan PA serta sapaan rohani ini adalah bagian dari bagaimana kita mempertajam pendengaran kita agar mampu memilah-milah mana suara Tuhan dan Roh Kudus dan mana suara dari pikiran kita sendiri secara duniawi, bahkan suara-suara dari iblis yang semuanya berkecamuk dalam pikiran kita. Tapi yakin dengan mempertajam pendengaran kita akan dapat memilah dan kita akan dapat memuliakan Tuhan melalui pemahaman kita, karena Roh Kudus akan senantiasa berbicara kepada kita. Sapaan rohani kita pada hari ini kami khususkan kepada seksi perempuan. Udah lama kita nggak PA bersama. Kali ini kami akan mengupayakan secara sendiri untuk membawakan PA ini ke rumah kita masing-masing. Kami minta kita semua mempersiapkan Alkitab kita dari Yesaya pasal 38 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan kami bacakan dan masing-masing kita mengikuti dalam hati kita. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari Yesaya 38 ayat yang ke-16 sampai 20, sebenarnya mulai dari ayat yang ke-9 merupakan nyanyian syukur dari Hizkia, seorang raja yang diangkat pada usia 25 tahun kalau kita melihat dari 2 Tawarik pasal yang ke-29, dan dia memerintah bagi bangsa Yehuda selama 29 tahun. Jadi genap usianya 54 tahun. Dia seorang raja yang sangat setia di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di 2 Tawarik oleh pasal yang ke-29. Sebelumnya raja-raja yang ada di Israel tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan ibadah untuk Tuhan pun di bait Allah sudah berhenti. Tetapi dengan Hizkia tampil sebagai raja yang masih muda sekali, dia mulai menguduskan rumah Tuhan dan kembali dibersihkan rumah Tuhan, dan ibadah pun serta Paskah dihidupkan di situ. Kalau kita lihat di pasal yang ke-30, bahkan di pasal yang ke-31 kita melihat bagaimana Hizkia menghancurkan berhala-berhala sesembahan bangsa Israel dan orang-orang Kanaan. Lalu dia menghancurkan semuanya itu. Kemudian di pasal-pasal berikutnya 31 ayat yang kedua, bukan hanya ibadah yang dibuka, tapi diundangnya juga para imam supaya melayani. Bahkan warga jemaat diminta memberikan persembahan bagi bait Allah
dan kembali perpuluhan ditekankan supaya ada bekal bagi para imam yang melayani di Bait Allah. Suasana Bait Allah hidup kembali dan suasana bangsa Israel menjadi hidup kembali, perekonomiannya hidup kembali karena Hizkia ada seorang raja yang setia di dalam pemerintahannya. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21, kira-kira begini gambaran terakhir dari Hizkia. Hizkia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia juga jujur dalam pekerjaannya. Maka setiap usaha yang dimulainya, dia lakukan itu sebagai penyembahan bagi Tuhan. Maka semua yang dilakukannya dan dengan segenap hati, maka segala usahanya menjadi berhasil. Jadi rupanya suksesnya atau keberhasilan kita adalah tergantung dari motivasi kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau semuanya berhasil tidak berarti ada gangguan, ya tidak ada gangguan. Ada banyak gangguan. Kalau kita melihat dari Yesaya pasal yang ke-38 ini, ternyata Hizkia juga menghadapi masalah, ya sampai dia sakit. Kenapa? Karena orang-orang bangsa lain itu ingin dari Asyur, ingin menguasai Yehuda yang kecil tapi maju secara ekonomi, maju dalam peradabannya, tentu menggiurkan bagi orang lain. Karena mereka makmur, harta mereka banyak, maka bangsa Asyur ingin menguasai mereka. Lalu keadaan itu sangat berat bagi Hizkia. Sekali sudah dimaui Raja Asyur itu datang, lalu emas yang diminta oleh Raja Asyur dikeratnya dari Bait Allah. Karena dia melihat bangsanya kecil, lalu tidak mampu menghadapi Asyur, lalu dia memaui kalau mereka memberikan upeti kepada Raja Asyur ini. Tapi kan kalau dikasih hati kan mau jantung ini ya. Kemudian Asyur datang lagi, tahun berikutnya Asyur datang lagi ingin merampok dan sudah dibawa tentara berkubu untuk menghadang mereka nggak bisa keluar dari Yehuda itu. Karena keadaan seperti itu, maka Hizkia juga jatuh sakit. Dan ketika dia jatuh sakit, Yesaya juga memberitahukan kepadanya. Kita baca dari Yesaya 38 itu, sebagai nabi pada waktu itu memberitahukan bahwa dia harus memberikan pesan-pesan bagi keluarganya karena dia akan segera meninggal. Tapi Hizkia kali ini dia membalikkan tubuh menghadap dinding. Dia berdoa, dia menangis. Kalau kita baca di ayat yang ketiga itu diceritakan bagaimana Hizkia mengingatkan kasih sayang Tuhan dan bagaimana dia dengan berurai air mata menceritakan semua pengalamannya sebagaimana kita baca tadi, nanti akan kita lihat. Maka di ayat yang kelima Tuhan juga mengingatkan Yesaya supaya kembali kepada Hizkia yang sedang berdoa itu, memberitahukan bahwa Tuhan telah mendengarnya. Satu. Yang kedua, Tuhan memberi kesempatan 15 tahun bagi dia. Yang ketiga, Tuhan yang akan mengusir bangsa Asyur yang sedang menyerang mereka. Maka roh Tuhan akan masuk dan leburkan bangsa tentara ini, dan mereka meninggalkan Yehuda. Maka selamatlah bangsa Yehuda oleh Hizkia, seorang raja yang jujur, yang setia, memuliakan Tuhan. Maka bukan hanya kesehatannya, tapi bangsanya diluputkan dari bencana yang berat itu. Oleh karena itu dia bernyanyi di ayat yang ke-9 itu sampai ayat yang ke-20, dan kemudian ayat yang ke-16 menjadi renungan kita. Di situ dikatakan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharap Engkau. Ya, rupanya Raja Hizkia ini selalu mengharap kepada Tuhan. Kalau ada masalah, dia selalu mengharap kepada Tuhan. Saya ingin bertanya, kalau ibu-ibu bermasalah, mengharap kekuatan dari siapa? Ya, sama seperti Daud juga dalam nyanyian ziarah, ya, di Mazmur 121 mengatakan, aku memandang ke gunung-gunung, siapakah dan dari manakah aku mendapat pertolongan? Lalu nyanyian itu direspon, dari Tuhan alam semesta, dari situlah pertolonganmu. Hizkia juga menyatakan, mengingatkan itu kepada kita dengan di ayat yang ke-16 ini. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, sembuhkanlah aku.
Rupa-rupanya kesembuhan fisik kita, kegairahan fisik kita, semangat kita adalah bersatu padu dengan roh kita. Coba deh, bahasa ini kadang-kadang agak sepele tapi sangat berarti bagi kita. Di situ dikatakan, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Jadi kesehatan kita, semangat kita ada juga dengan roh kita. Karena semangat itu bahasa Inggrisnya apa? Spirit ya. Roh juga spirit ya. Jadi semangat dengan roh bersatu di dalam kita. Kalau roh kita bersaksi dengan roh Allah, kita ada bersama dengan dia, maka kita juga akan mendapatkan fisik kita yang tegar menghadapi segala sesuatu. Bukan selalu fisik kita menjadi sekuat Tison atau sekuat Samson gitu ya. Tapi kita dimampukan menghadapi segala pergumulan. Seperti Hizkia dihadapi pergumulan dengan Asyur, dia menghadap kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawabnya. Sama seperti kita juga. Kalau kita menghadapi masalah, kita akan menghadap kepada Tuhan, kita menangis menceritakan segala sesuatunya, maka itu menjadi mengundang belas kasihan Tuhan, dan dia akan tidak pernah mengabaikan seruan kita minta tolong kepadanya. Oleh karena itu, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita tetap diingatkan supaya kita mempersiapkan hati kita, selalu berseru kepada Tuhan, mempersiapkan roh kita supaya boleh bekerja sama dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita dan yang dicurahkan melalui pencurahan Roh Kudus itu. Shalom.